warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Siddiq Adam Ghazali, saya sendiri, lalu Hadi Rahmadan dan Irwan Rizwan Diputra. Nah, kami kali ini akan mempresentasikan program C++ membuat input data mahasiswa. Oke, sebelum membahas mengenai programnya ya, saya akan menjelaskan sekilas mengenai C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di laboratorium Bell oleh Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Bahasa C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek, yaitu di mana dalam pemrogramannya itu menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek yang terdiri dari beberapa atribut dan metode yang dimana saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas. Nah, nanti objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu flowchart. Flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Juga merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Lalu bentuk flowchart. Di sini flowchart adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Lalu, flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya. Lalu, secara garis besar, ada 3 bagian utama, yaitu input, lalu proses, lalu output. Setelah itu, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas proses tersebut. Lalu sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Nah, di sini kita bisa melihat contoh gambar flowchart program input data mahasiswa. Di sini kita lihat diawali dengan mulai, lalu input data, lalu simpan data. Jika tidak ingin menyimpan data, kita kembali ke input data mahasiswa. Lalu jika kita ingin menyimpannya, kita langsung ke simpan, setelah itu langsung ke kelas. Lalu setelah itu output data mahasiswa. Setelah itu selesai. Baiklah, saya akan mendemokan programnya. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi Div C++ sebagai compiler. Teman-teman bisa memilih text editor atau compiler yang teman-teman sukai tanpa harus mengikuti saya. Kali ini saya akan menjelaskan kode programnya. Pada skrip ini merupakan kode header dari bahasa C++ yang dimana kata kunci include merupakan kata kunci pemanggilan library pada bahasa C++. Sedangkan IOStream adalah nama library-nya. Adapun header ini memiliki fungsi yang berbeda-beda yang bisa teman-teman tersendiri fungsi dan kegunaannya. Dan untuk using name std
digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil class, objek, fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Dan ini, sintaks program di atas merupakan pemanggilan fungsi utama yang disebut in-main. In-main merupakan fungsi utama di bahasa C++. Semua perintah harus berada di dalam fungsi ini, karena jika tidak, maka perintah atau sintaks tidak akan dijalankan. Bahkan akan terjadi error pada program. Kemudian selanjutnya terdapat di bawah fungsi in-main, terdapat beberapa variabel yang bertipe data char. Kenapa menggunakan tipe data char? Karena pada permasalahan atau studi kasus yang kita buat yaitu menyimpan data karakter seperti nama, alamat, dan lain-lain. Sedangkan tanda kurung siku ini merupakan jumlah karakter atau huruf yang akan kita gunakan. Lalu kenapa IP menggunakan tipe data float? Karena tipe data float menggunakan tipe data bilangan pecahan seperti 1,4, 4,6, 3,123. Sedangkan nilai IP identik IP atau indeks peritasi identik dengan bilangan pecahan. Pada program ini, pada sintaks ini terdapat fungsi chain dan code, yang dimana code berfungsi sebagai output yang dimana ketika kita ingin menampilkan sebuah nilai atau karakter, maka bahasa pemrograman C++ menggunakan fungsi code. Lalu, bagaimana dengan fungsi chain? Chain berfungsi menangani inputan dari user. Pada sintaks ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar setelah user menginputkan data ditampung di variabel, kemudian data dicetak dengan cara memanggil variabel yang telah berisi data tersebut. Baiklah, saya akan menjalankan program ini. Nah, saya akan menginput nama saya. Lalu input name. Umur, masih muda aja dah, 18. Alamat. Input jumlah, indeks prestasi 89. Baiklah, segini saja program tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.